Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Nampaknya Pak Oi melihat memang begitu ya, dari wajah-wajah kalian yang tampan dan cantik ini. Pagi hari yang penuh semangat dan ceria ini, saya melihat kalian luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Malam hari ini, pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Wahyu mulai pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak sudah share di grup kelas kalian. Ya, silakan kalian ambil handphone kalian. Itu adalah link absensi, ya. Silakan kalian isi link tersebut agar Pak Wahyu bisa memastikan siapa hari ini yang tidak masuk sekolah, ya. Silakan lakukan. Pak Wahyu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah ya? Anak-anak sekalian, Pak Wahyu minta kalian untuk berdiri dong, ya. Ya. Pak Wahyu mau mengajak kalian berjoget, berjoget ya. Enggak kok ya. Mau ajak kalian untuk bernyanyi ya. Jadi lagu yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran PPKN ya. Lagu apa? Tahu lagu Bangun Pemuda Pemudi? Tahu? Ya, Bapak rasa kalian sudah tahu lagu itu dan sering kalian nyanyikan mungkin ya pada saat kalian SD dulu sampai sekarang. Nah, kita coba kita nyanyikan kembali lagu itu ya. Bangun pemuda pemudi, 1, 2, 3. Bangun pemuda pemudi Indonesia. Berdoa menurut ayatnya dan masing-masing berdoa menurut. Berdoa. Berdoa. Ya, silakan Agus kembali ke tempat. Silakan Pak Agus. Ya, anak-anak sekalian, sebelum Pak Wahyu masuk kepada materi untuk pembelajaran hari ini, ya, Bapak ingin membagi kalian dulu dengan beberapa teman kalian untuk menjadi satu kelompok, ya. Nah, biar kalian bisa tertib, nah, kita pakai sistem permainan acak aja ya. Jadi ada tak, tik, tuk, bum, duar, ya. Ya, tak, tik, tuk, bum, duar, ya. Jadi ulang lagi, tak, tik, tuk, bum, duar. Oke, kita coba ya. Mulai dari sebelah kanan Pak Wahyu ya. Tak, Tik, Tuk, bum, dua. tak, Bum, dua. tak, tik, tuk, bum, tak, tik, tuk, bum, duar. Tak, tik, tuk, bum, duar. Tak, tik, tuk, bum. Oke. Sekarang yang tak silakan cari temannya yang tak, yang tik cari temannya yang tik, yang tuk cari temannya yang tuk, yang bum cari yang bum, yang duar cari yang dua. Oh, ayo kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Ayo. Semua sudah dengan kelompok masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi. Langsung semangat. Baik, semua bisa lihat ya di depan ya dengan jelas ya. Jadi substansi judul kita pada hari ini adalah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Kalian bisa lihat di buku yang kalian miliki ya. Jadi materi ini adalah materi bab 3 di semester 1 anak-anak ya. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah nggak asing dengan kata undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu apa sih? yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang sifatnya mengikat secara umum. Oke, tepuk tangan untuk Eva ya. Ya.
Jadi yang disampaikan Deva benar sekali anak-anak ya, bahwa undang-undang merupakan salah satu norma hukum yang berlaku dalam kehidupan negara kita. Nah, kita sekarang mau fokus mengenal apa saja yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan di negara kita. Ya, seperti itu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di depan. Jadi yang pertama itu Bapak harapkan itu kalian mampu nantinya untuk menjabarkan makna tata urutan peraturan perundangan, kemudian mampu mendeskripsikan hierarki peraturan perundangan, dan menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan perundangan-undangan, ya, serta melakukan peran tokoh dalam menyusun tata urutan peraturan perundangan. Nanti kita bermain peran dan tokoh, siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundangan, ya. Kemudian dengan pembelajaran ini juga Bapak harapkan ada nilai karakter berpikir kritis, kemudian kreatif, kerjasama, kejujuran, dan kalian mampu memiliki rasa tanggung jawab, ya, terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok kalian nantinya, begitu, ya. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian lihat gambar di depan itu, gambar ngapain sih Pak polisinya, atau ngapain sih pengendara motornya, atau ada yang melihat juga ada siswi di sana, ya, seorang beberapa orang pelajar yang ingin melakukan menyeberang jalan. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Nah, oke. Yang mau kasih pendapatnya, oke. Sebutkan namanya. Alexa, ya, silakan Alexa. Oke. Orang-orang yang ada pada gambar itu menurut Alexa adalah orang-orang yang mematuhi peraturan, ya. Tepuk tangan jawabannya, ya. Ada lagi anak-anak yang mau kasih pendapat lain? Amel. Menurut saya dari gambar tersebut saya melihat bahwa hubungan antar masyarakatnya baik, karena pertama para polisi membantu para siswi-siswi untuk menyeberangi jalan. Lalu di lain sisi para pengendara motor juga memberhentikan mereka sehingga mereka tidak mengganggu menyeberangnya jalan itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Amel. Baik, jawabannya. Ya. Ada lagi mungkin anak-anak, ya, yang mau ngasih pendapatnya. Apa sih yang ada di benak kalian ketika melihat gambar ini, gitu? Jadi yang disampaikan tadi oleh Alexa dan Amel itu jawabannya benar, ya, tidak ada yang salah. Karena ini kan pendapat, bagian daripada apa yang kita pikirkan kemudian kita sampaikan, ya. Jadi jangan takut berargumen, jangan takut mengeluarkan isi pikiran kalian ketika kalian diminta untuk menganalisis sesuatu. Nah, jadi yang disampaikan oleh rekan kalian itu Pak Oyu nggak salahkan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama, di mana kita melihat orang yang tahu aturan, taat terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tentunya. Dalam hal ini di jalan raya, ya. Kalau di jalan raya ada aturan yang disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama kita melihat pengendara sepeda motor berhenti, ya, berhenti. Pasti di sekitar itu ada lampu merah. Nah, ketika pengendara sepeda motor berhenti dan lampu merah itu menyala, kemudian ada seorang atau beberapa kelompok pelajar yang menyeberang jalan dibantu oleh polisi, ya, lewat zebra cross. Berarti tempat dia menyeberang jalan juga benar, ya. Kemudian ada Pak polisi dia di sana, ya. Pak polisi adalah sebagai orang yang melakukan penegakan hukum, menertibkan masyarakat, menjalankan tugasnya dengan benar juga. Jadi semua orang sudah tahu peran dan fungsinya masing-masing ketika kita berada dalam suatu lingkungan. Tugas saya apa? Tugas kalian apa? Ketika saya di sekolah, tugas Pak Oyu apa? Tugas kalian apa? Nah, seperti itu anak-anak, ya. Bisa dipahami? Ya, baik. Nah, kalian bisa lihat di depan, ya.
Selanjutnya tentang makna urutan peraturan perundangan. Coba Pak Oyu minta Faras bisa baca di depan. Nggak melihat? Oke, siapa yang mau bantu? Samuel mungkin? Oke. Iya, silakan Sam. Di bawah, negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak melihat supremasi hukum. Iya. Jadi intinya dari bacaan itu kita bisa mengetahui apa anak? Kesimpulannya bahwa sebagai warga negara Indonesia kita memiliki peran dan fungsi kita masing-masing. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang paling penting adalah kita sebagai warga negara harus tahu apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, dan harus taat terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Jadi tidak boleh ada manusia Indonesia atau masyarakat dalam suatu negara ini yang kebal terhadap hukum. Pak Wahyu sebentar akan bagikan LKPD ya Nana ya. Nah, apa sih yang ingin Pak Wahyu bagikan lewat LKPD itu? Yang ingin Pak Wahyu bagikan lewat LKPD itu adalah permasalahan, kasus yang berkaitan dengan materi kita tentunya. Tentang apa? Perundang-undangan. Ya, oke. Kalian tentunya tahu ya kasus yang dialami oleh salah satu artis Bali, ya, artis indie, yaitu Superman is Dead, salah satu personilnya, Jering ya, yang kemarin terkena kasus hukum gara-gara statementnya, ucapannya, yang mengatakan apa anak-anak? Ada yang ingat? ID adalah kacung WHO. ID itu siapa? Ikatan Dokter Indonesia. Dikatakan kacung WHO. WHO itu siapa? Organisasi dunia yang bergerak di bidang kesehatan. Ya. Nah, kenapa dia mengatakan hal demikian atau mengeluarkan statement demikian? Karena Jering merupakan salah satu orang yang anti terhadap vaksinasi dulunya. Tapi sekarang pada akhirnya dia sadar juga bahwa vaksin itu penting dan beliau sudah divaksin juga. Ya. Nah, Pak Oy ingin menampilkan satu hal, bisa kalian rinci tentang apa persoalan kasus ini. Itu Pak Oy sudah sertakan di ini anak-anak ya, LKPD, yang dimana LKPD ini akan Bapak bagikan satu kelompok satu. Kemudian silahkan kalian diskusikan tentang apa yang tertulis. Baik anak-anak sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tampaknya Bapak melihat semua sudah selesai mengerjakan ini ya. Luar biasa, tepat waktu. Untuk itu Pak Wahyu minta yang pertama dapat presentasikan ke depan dari hasil analisa kelompoknya, yaitu Bapak minta kelompoknya Amel dulu ya. Seperti sekarang. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Jadi kami bertiga adalah perwakilan dari kelompok BUM yang ada saya sendiri, nama saya Amel, nama saya Sinta, Nama saya Prof. lalu juga ada Nida, Anela, Tasya, dan Davin. Nah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil pembicaraan kami terkait dengan masalah dari ini. Jadi pertama-tama kami menyimpulkan bahwa masalah yang terdapat dalam kasus ini adalah Dari hasil analisa kami menyimpulkan bahwa masalah yang terdapat dalam kasus Jering adalah tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pada ID dan dari statement yang ia unggah di sosial media. Indonesia sebagai negara hukum tentunya menindaklanjuti terkait masalah ini karena tidak boleh ada orang yang kebal terhadap hukum. Jadi terkena pelanggaran atas pasal 28 ayat 2 junto pasal 54A ayat 2 UU ITE junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal ini membuat Jering terkena hukuman 1 tahun 2 bulan. Ini membuktikan bahwa fungsi undang-undang secara eksternal telah terlaksana dengan baik. Dan juga sebagai bukti berlakunya supremasi hukum secara nyata. Nah, menurut kami keputusan hukum sendiri untuk membawa kasus ini ke tahap yang lebih serius sudahlah baik dan merupakan langkah-langkah yang sudah benar, karena
Masalah ini tentunya tidak hanya melibatkan permasalahan yang ada di dalam negeri, yaitu tentang pencemaran nama baik ini, tetapi juga sampai membawa nama-nama organisasi internasional yang peranannya cukup penting di dunia ini. Jering sendiri juga harus menyadari bahwa perilakunya itu tidak baik dan tidak melakukannya lagi, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah opininya sendiri di media sosial. Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, kami memikirkan bahwa sanksi yang diberikan tentunya harus berat, sehingga dapat menimbulkan rasa takut atau segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada yang kurang jelas, kami persilahkan. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mel ya, luar biasa.